Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ujar. Selamat berjumpa kembali dalam Unpam Mengajar. Semoga kalian tetap semangat dan sukses bagi kita semua. Saya Samsul Anwar dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi Pemikiran Ekonomi Mazhab Fisiokrat. Materi ini akan disajikan beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah bagaimana sejarah munculnya mazhab Fisiokrat, hal-hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal, siapa saja tokoh-tokoh kaum Fisiokrat itu sendiri, dan pemikiran apa yang telah mereka kemukakan sehingga dapat mempengaruhi ekonomi modern. Simaklah penuturan saya berikut ini. Sekilas mengenai mazhab Fisiokrat, mazhab ini muncul pertama kali di Perancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis di awal tahun 1756, bahwa perbedaan dengan kaum merkantilis adalah ketika kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, namun kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kawan-kawan mahasiswa, sejarah pemikiran ekonomi aliran Fisiokrat, mazhab Fisiokrat muncul pertama kali di Perancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Perbedaan dengan kaum merkantilis adalah ketika kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara merupakan perdagangan luar negeri. Namun, kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran Fisiokratisme dengan istilah Fisiokrat, yang berasal dari bahasa Yunani, dari kata fisia berarti alam, dan kratos berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam merupakan sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh dengan harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal, yaitu pertama, pengikut aliran Fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Kedua, aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan
kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik. Berikutnya yang ketiga adalah kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Tokoh pemikir yang terkenal pada mazhab ini adalah François Quesnay, 1654 sampai 1774, seorang ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV. Dan juga dokter kepercayaan Sri Raja Madame de Pompadour. Buku kini yang berjudul Tableau Économique adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antara bagian ekonomi tersebut. Dalam bukunya tersebut kini memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan ke dalam 3 kelas atau sektor yang berbeda. Yaitu pertama, sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, hasil-hasil pertanian lainnya. Kedua, sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang dipergunakan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa, karena jasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Selanjutnya yang ketiga, kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah dan pandangan ini dikenal dengan teori sewa, fisiokrat. Berbeda dengan kaum merkantilis yang sangat mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negeri, kaum fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril. Sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan juga pertambangan. Kaum fisiokrat membagi masyarakat dalam 4 golongan yang tertuang pada tableau ekonomik, yaitu 1. Kelas masyarakat produktif, 2. Kelas tuan tanah, 3. Kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin, 4. Kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Kelas produktif terdiri dari petani, peladang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran. Bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Apa yang diprediksikan kini ternyata menjadi kenyataan dengan meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad 18. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki keadaan, kaum fisiokrat meminta agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah. Mereka juga meminta agar monopoli dalam kemudahan pada sekelompok orang yang dihapuskan dan sekat-sekat perdagangan agar dibuka. Pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh Adam Smith yang kita kenal sebagai penggagas perdagangan bebas. Berdasarkan prinsip laissez-faire, laissez-passer, pemikiran ekonomi kaum fisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu teori tentang nilai dan harga yang terbagi menjadi 3. Harga dasar barang-barang, pertama. Kedua, harga penjualan. Ketiga, harga yang dibayar oleh konsumen. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem maksud saya perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semua pihak akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire, laissez-passer
yang artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Kemudian dikembangkan oleh Adam Smith dalam konsep perekonomian bebas. Tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah, maka semua tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis, dan bersifat self-regulating. Kawan-kawan mahasiswa, selanjutnya kita akan berbicara mengenai perkembangan pemikiran tokoh-tokoh aliran fisiokrat. Dimulai dari Francois Quinet tahun 1694 sampai 1774. Francois Quinet lahir di Nir, Paris, Prancis pada tanggal 2 Juni 1694 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1774 di Versailles. Quinet merupakan seorang ekonom Prancis dan pemimpin intelektual fisiokrat. Quinet menjabat sebagai dokter konsultan untuk Raja Louis XV di Versailles. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis tentang ilmu ekonomi dalam Grande Encyclopédie. Di akhir hidupnya, ia mengembangkan minatnya di bidang ekonomi. Penerbitan buku pertamanya pada saat berusia 60-an. Sistem Quinet tentang ekonomi politik diringkas dalam Tableau Économique pada tahun 1758. Sistem itu digambarkan dalam sebuah hubungan antara kelas yang berbeda ekonomi dan sektor masyarakat dan aliran pembayaran antara mereka. Dalam Tableau Économique ini, Quinet mengembangkan konsep keseimbangan ekonomi. Konsep ini sering digunakan sebagai titik tolak untuk analisis ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini yang paling penting adalah identifikasi modal sebagai tabungan kekayaan yang harus terakumulasi sebelum produksi. Klasifikasi Quinet ini dibedakan antara modal tetap dan modal lancar, sebagaimana Isaac Newton 1643-1727. Maka Quinet meyakini bahwa seluruh kegiatan manusia harus harmoni dengan alam. Pertama, semboyan laissez-faire, laissez-passer yang berasal dari Vincent de Gournay tahun 1712 sampai 1759, yang arti kognitifnya biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai, tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini mengisyaratkan betapa pemerintah harus membatasi dirinya dalam intervensinya di perekonomian, jelas bertentangan dengan kaum merkantilis maupun kaum feodal. Kedua, tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadinya surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. Ketiga, pemilik tanah harus dibebani pajak, yaitu dalam bentuk satu macam pajak. Sekalipun perekonomian Prancis tidak menjadi lebih baik, namun fisiokrat tetap memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam semboyan laissez-faire. Jacques Turgot tahun 1727-1781. Tokoh kedua kita cerita tentang Jacques Turgot. Dia adalah seorang filsuf Prancis yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Adam Smith. Lahir di Paris pada tanggal 10 Mei 1727 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1781. Dia merupakan ekonom dan negarawan asal Prancis murni. Pada awalnya dianggap sebagai seorang fisiokrat,
tetapi hingga saat ini dia dikenal sebagai advokat ekonomi liberalisme. Ia adalah anak bungsu dari Michel-Étienne Turgot, juragan dagang dari Paris, dan Madeleine Francois Martinet de Brodnos, dan dari keluarga Norman. Ia menempuh pendidikan di gereja dan di Sorbonne. Kemudian lulus pada tahun 1749. Ia coba menyampaikan dua disertasi berbahasa Latin yang populer, yaitu On the Benefit which the Christian Religion has conferred on Mankind, dan On the Historical Progress of the Human Mind. Satu-satunya karya yang merupakan pertanda ketertarikannya dalam dunia ekonomi adalah sebuah karya tulis tentang 1749 yang ia tulis kepada rekan sejawatnya sama mahasiswa. Dalam papernya, ia menyangkal pendapat Jean Terrasson yang membela sistem John Law, yaitu Reflection on the Formation and Distribution of Wealth di tahun 1766. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire, pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis XVI. Dia membubarkan serikat kerja Guild, menghapus semua larangan perdagangan gandum, dan mempertahankan anggaran berimbang. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Tetapi di buku Reflection tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang perekonomian melebihi Smith dalam banyak hal. Karya ekonominya ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, capital, dan juga suku bunga, serta peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Dia coba mendeskripsikan hukum pendapatan yang berkurang, yang kelak dipopulerkan oleh Thomas Robert Malthus dan juga David Ricardo. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan François Quinet bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam maksud saya, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Jacques Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan, sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi. Antara lain adalah teori pembentukan modal. Pada dasarnya, teori Turgot ini bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan juga sewa tanah. Yang kedua adalah teori hukum pendapatan yang semakin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pemahaman Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modalnya, pada titik tertentu akan memperoleh hasil yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of the missing returns, hukum pendapatan yang semakin berkurang. Kawan-kawan mahasiswa, demikianlah penjelasan mengenai mazhab fisiokrat dan tokoh-tokohnya. Kawan-kawan mahasiswa, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan bagaimana sejarah munculnya mazhab fisiokrat, hal-hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal, siapa saja tokoh-tokoh kaum fisiokrat itu sendiri,
dan pemikiran apa yang telah mereka kemukakan. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa telah memahami materi tadi. Nah, agar lebih yakin, kawan-kawan bisa kerjakan soal berikut ini. 1. Paparkan konsep pembagian kelas dari mazhab Fisiokrat dan jelaskan latar belakang pembagian kelas tersebut. Kedua, bagaimana dampak semboyan laissez-faire, laissez-passer bagi perkembangan konsep-konsep ilmu ekonomi saat ini. Ketiga, paparkan konsep inti tableau ekonomik yang disusun oleh Van Khoa kini dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu ekonomi saat ini. Demikianlah pertanyaan tersebut. Semoga dapat menggambarkan materi tentang pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat. Kawan-kawan mahasiswa, maka di pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa pertama, meskipun tokoh-tokoh mazhab Fisiokrat bukan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Adam Smith atau David Ricardo, mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap pendekatan ilmiah mengenai masalah-masalah ekonomi modern. Kedua, berbeda dengan paham merkantilisme, Fisiokrat percaya agrikultur sebagai satu-satunya sektor yang dapat memberikan surplus ekonomi dibandingkan pengumpulan emas dan manufaktur, serta perdagangan asing. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting, apalagi saat ini, di mana populasi penduduk sangat banyak. Ketiga, meskipun tumbuh sebagai kritik terhadap merkantilisme, Fisiokrat percaya bahwa perdagangan internasional seharusnya bebas dan tanpa regulasi pemerintah. Begitu juga dengan pasar, sehingga mereka juga terkenal untuk meminta pemerintah tidak mengintervensi mekanisme pasar. Penjelasan dan teori mereka mengenai surplus ekonomi sangat berkontribusi terhadap pemikir-pemikir ekonomi selanjutnya, apalagi pada ekonomi modern. Begitu juga dengan kepercayaan bahwa teori ekonomi seharusnya menjadi alat dalam membuat keputusan.
Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini mengenai pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Saya Samsul Anwar, undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar dan sukses buat kita semua.